Formulasi lu udah episode berapa, Bib? Udah episode 3 Iya. hari ini, mantap nih. Kita akan ngapain nih, Bib, di sini? Kita mulai membahas lagi. Sekarang udah ada tambahan, Bib. Sekarang kita udah mulai dilihat nih, kita lihat ke sana, no. Oh iya, ya. Udah pasti sih. Mantap. Kabar belum kan. Kita mau bahas apa sih hari ini? Ya biasa lah, mengenai kan di fotografi polimedia ini kan ada dua unsur subjek ya, Bib, ya. Membahas fotografi jurnalistik dan komersil. Dan dua-duanya narasumbernya sangat berkompeten. Yang satu udah majalah Tempo udah pada di situ. Yang satu Vogue, Bib. Ngeri, Bib ya kan? Keren. Gimana tuh, Bib? Seneng nggak nih bahasan kali ini? Betul nih, ini gue pasti antusias nih yang nonton nih. Seru nih, jangan nggak di skip lah pasti. Kasih tau Bib, Bib. Langsung kali ya. Boleh, Bib. Langsung kita. Ini dia. Pengen tinju begitu. Langsung saja lah. Ya. Kak Cika dan Bang Faisal. Aduh. Gimana kabarnya Kak Cika? Alhamdulillah baik. Ya, Bang Faisal. Baik ya. Iya dong, kalau sakit pasti nggak di sini. Halo, gimana kabar? Kurang baik. Gue baik. Alhamdulillah. Baik apa, Semoga baik apa? cepet membaik lah. Makin baik. Iya kabarnya. Iya. Udah ini lanjut dulu loh. Biasa dari episode 1 loh kali ini. Gimana? Mau bahas apa nih Bib dengan Kak Cika dan Kak Loh, Faisal? tadi sesuai yang disebutin, komersil dan Jurnalistik. Iya, kita bahas satu ya. Boleh. Lu mau pilih Kak Cika dulu yang ditanya apa? Bang Faisal dulu. Ini loh. Katanya ladies first ya. ladies first berarti Bang Faisal dulu. Gimana Bang Faisal? Mengapa memilih genre jurnalistik? Kalau mulai menurut gue ya kalau jurnalistik kayak menarik aja sih kalau ketemu orang terus dengan latar belakang berbeda sih gitu, terus sama motretnya lebih variasi sih gitu, jadi tergantung kegiatan masyarakat, terus maksudnya manusia kan beda-beda gitu. berarti emang Bang Faisal emang demen kemana-mana juga. Nah, Cuma jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Dia ini ada kostumnya, Bib. Kalau lagi motret jurnalistik nggak begini kayaknya. gitu. Iconic moment. Apa tuh? Bener, pakai celananya, sepatu, terus belum lagi kepala. Helm. Itu kalau demo kan nggak demo ini. Nah, tapi kan waktu itu gue sempet ngeliat Bang Faisal waktu itu pakai helm. Nah ini kan kita lagi ngomongin Pas foto yang naik foto motor pakai helm dong. Safety lah. Kan Ya, ditilang bener lagi juga. gue helmnya. Iya, bener banget. Bener sih. Tapi kalau kita nanya ya Bang Faisal ya, Iya. apakah genre jurnalistik ini udah jadi jalan dulu nih sekarang untuk kedepannya? Apa coba? Apakah genre jurnalistik? sorry. Lu jangan ketawa. Ini ada gas. Ini ada Bener lah kayak dari kebiasaan cuma sendiri kan ini nggak jelas. Lu diem berapa? Lu ngomongin bener makanya. Nah, apakah genre jurnalistik sudah jadi minat lu? Yes. Untuk kedepannya nih Bang. Kalau untuk kedepannya sih kan gue belum tahu ya, gue bukan ngelawang gitu, ya kan kedepannya gue jalannya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan secara minat sih ya tetap sih di jurnalistik gitu. Berarti nggak pernah putus tuh Bang. Pernah dong perbaikan lagi ntar. Oh nggak, maksudnya tetap terus di jalanin lah jurnalistik. Ya, tapi kan belum tahu kedepannya gimana. Lo iya. Coba lu yang nanya ke Bang Faisal coba. Oke. banyak jok. Makanya. Berarti lu kan sebagai lebih ke fotografi jurnalistik nih Bang. Iya. Selama lu menekuni itu sempet atau apa ya, mungkin selain jurnalistik itu ada nggak sih yang lu minati? Genre lain ya. Iya, genre lain. Genre lain sih, sebetulnya komersial gue juga minat karena gimana sih ya? Karena itu sih kalau misalkan komersial itu kan sebetulnya butuh biaya banyak kan. Nah itu yang maksudnya gue nggak sanggup untuk berlanjut lebih banyak gitu. Terus untuk varian kalau komersial itu kita harus kreatif kan, lebih maksudnya boleh nyari referensi, Imajinasi. imajinasi harus berkembang. Tapi di jurnalistik tentu pasti gitu lah.
Keren juga berarti itu. Iya lah. Banyak referensi nih di Iya. formulasi episode ini nih. Iya, makanya gue berharap nanti editornya tuh kasih lihat tuh Instagram Bang Faisal di sini. Foto-fotonya. Iya. Kan kemarin udah Gue ini kan pernah satu jalanan bareng sama Bang Faisal. Panas-panasan bareng kan. Pas itu bang, yang depan DPR. Terakhir demo apa sih lupa ya? Yang bulan April Yang rusuh tuh. Iya, gue juga lupa lagi itu demo apa. Enggak ada lu. Tapi kan Polmed jalan. Iya, Polmed jalan tapi. demonya. Polmed jalan. Ya pokoknya itulah. mau buruh lah. Ya, buru tuh rusuh tuh. Ini ada Bang Faisal. Satu itu loh. Ketemu. Oh ini abang-abangan yang menjaga semua dia. Berarti Bang Faisal istilahnya udah jam terbangnya dalam Enggak. fotografi jurnalistik udah. Kalau menurut jam terbang sih gue belum banyak ya, maksudnya ada beberapa alumni juga lebih. Iya, lebih pasti. potensi. Cuma yang saya bilang dalam arti mahasiswa aktif dari angkatan 10, 11, 12 mah lebih ke doi, iya nggak? Beb? Pasti dong. Tanya Beb, kesulitannya apa Beb? Kesulitan dalam fotografi jurnalistik. Kalau kesulitan fotografi jurnalistik kayaknya kalau misalkan misalkan lo orangnya introvert nih, ibaratnya lo susah bergaul untuk orang lainnya, itu sih sebagai kendala diri lo sendiri sih. Tapi untuk alat lo cukup kamera, terus misalkan lo punya lensa variabel gitu kayak lensa standar lah, standar lah gitu kan, lo masih bisa maksimalin sih dari yang lo punya gitu. Terus misalkan angle foto motret itu pasti ntar lo selama di perkuliahan ini pasti belajar kan cara motret, Tekniknya tekniknya gitu. bagaimana gitu. Berarti hambatan paling besarnya itu dari Iya, dari kita sendiri ya. sendiri sih. Males nggak kita jalan Iya kemari? gitu. Sebetulnya lo sering motret itu udah menurut gua ya latihan sih bagi diri lo gitu motret itu. Gitu. Ibaratnya lo ke pasar. Kenapa? Jam 5 pagi motret di pasar itu dilatih kepekaan lo sebagai fotografer. Kira mau belanja ibaratnya ke pasar. Kemudian Ini kan kita lagi Iya. serius. Ibarat yang berarti kan lain. Ya ibaratnya kan keumpamaan Ya, oke, foto. cukup dapat. Apa? Ibaratnya. Iya kan. Pokoknya tuh harus dari diri lo dulu. Oh belum banget. Kalau lu nggak bakal bisa. Gak yang sekali pelan juga 45 kenceng Tapi kan biar ini loh. Karena kan gini statis gitu dan makin kenceng. Biar di mic krusak asemer. Iya. ASMR asok norak. Ini kenapa ada yang becek-becek di bawah? Tadi lu. Abis jurnalistik Kita coba lempar ke Kak Cika dulu nih ya Beb. Sikat Beb. Sikat Bar. Sikat Beb. Komersil Bar. Yo Beb. Apa yang sebelum ke kajikan? Lu tahu apa soal komersil? Yang seputar komersil yang lu tahu? Yang gue tahu seputar komersil ya, itu sebenarnya kayak foto-foto model, foto-foto brand baju, produk, segala macam gitu. Yang pokoknya berputar dengan uang lah, lebih cepatnya tuh, lebih komersil. Apakah betul Kak? Karena kan jurnalistik lama turunnya mungkin uangnya bang ya. Nunggu rembulan dulu. Nunggu berita naik dulu. Oh, oke. Gimana betul? Bener sih yang kalau disampaikan. sepemahaman gue kan foto komersil sesuatu foto yang menjual. Jadi dalam fotonya itu sebisa mungkin menjual dari yang ada di dalamnya, misalnya kayak foto fashion, foto busana. Itu lu harus busana tuh menjual kayak gitu, kayak brand atau makanan gitu mempromosikan. Nah ini Bib, ada contohnya di belakang Kak Cika ya, itu foto komersil ya. Iya itu. Yang cewek, yang kanan tuh foto jurnalis tuh. Ya benar. Yang kiri itu kayak lebih ke cityscape sebenarnya. Oh iya. Paham gak lo? Paham. Nah, iya. Oh ilmu juga nih buat gua nih. Jelas dong, gua suka banget. Nah lanjut Kak Cika. Berarti Kak Cika ini bener yang tadi disampaikan sama Bang Faisal ya. Komersil itu butuh referensi dan Iya. Benar banget. Nah ini Bib. apresiasi sih gimana? Gini Bib. Apakah Kak Cika sudah mendalami komersil sejak lama atau belum? Sebenarnya kalau buat gue pribadi sendiri buat mendalami itu baru banget pas belajar di sini tuh sekitar semester 2 kalau nggak salah waktu itu. Kalau buat ya pokoknya udah mulai belajar studi foto, cuman sebelumnya itu gue masuk fotografi itu karena emang gue suka mau ngeliat orang nih kayak oh dia stylenya bagus nih, gue pengen foto gitu. Oh Kak Cika nih ini, dia tipe orang yang tahun 2010 tuh megang-megang tutup lensa ini. Oh iya yang Oh, sekarang yang tuh gini. mainnya ke duku atas. Iya, bener. Pakai sarung tangan di Enggak, belakangnya. enggak gue Tuh ya. gitu. Yang temannya Fahri yang anak-anak kecil kan lo. Oh iya. Ya, yang TikTok. Oh, yang
pakai sampai di malam. Sama kurma, gue mainnya sama kurma sebenarnya. Cocok udah fix. Ngomongnya Oh, bohong. Baru ketangkep loh ya. Tapi baru ketangkep loh. anjir. Tadi katanya ada ini Kak Cika kan, Labib kan sekarang juga di kemahasiswaan ya. Oke. Ya ada yang disenangin sama Kak Cika pas di kemahasiswaan dulu. Nah, Apa Labib tuh ada tuh? pertanyaan pribadi. Silahkan Beb. Kalau gua sih kayak, gua tuh kayak punya pertanyaan banget. Apa sih yang bikin lo nyaman di komersil? Enggak, itu tadi enggak itu. Itu nggak gua spill aja. Sengaja gua simpen. Apakah Apa sih? Apa pertanyaan? buat lu nyaman di dalam fotografi komersil? Gue yang bikin gue nyaman kan di fotografi fashion ya. Itu yang tadi gue bilang, gue suka aja kayak nge-mix and match suatu baju, terus kayak gue menghasilkan sebuah karya yang look baju busananya tuh Iya. kayak gue suka gitu. Jadi kayak gue nyaman di situ, kayak gue perdalam, gue mengalami semuanya kayak gitu sih kalau dari gue. Nah, Wih, cakep banget itu udah. Gue tadi punya 3 pertanyaan. Tiga-tiganya langsung ngejawab dalam satu Iya. pertanyaan. Coba Faisal juga ada. Kira-kira lu nih, lu. Coba. Enggak, Tadi kan kita ngobrol kan. Enggak. Gue pengen nanya soal Bang Faisal sama Bang Nadine. Lu nggak sempet ngasih tahu. udah makan Bang? Alhamdulillah. Udah. Nah, Labib tadi juga mau nanya katanya. Udah kan Enggak, tadi. ke Bang Faisal kan tadi Kak Cika udah. Labib mau nanya juga ke Bang Faisal soal jurnalis. Nanti kita Nggak simpan bisa aja. sekarang. Soalnya pertanyaan itu ntar Produser sekarang ya, Bu. Nggak ada. Sekarang ya, Bu. Nggak ada. Sekarang ya. Ya, Bisa betul. ntar buat akhir. Enggak, sekarang. Soalnya ini buat kedepannya juga soal. Enggak, lu tadi mana tips and trick coba tanya dah. Oh iya, tips and trick tuh di dalam jurnalistik itu menurut Bang Faisal Apa? untuk terjun lah istilahnya motret kayak kita nih belum tahu apa-apa tapi pengen gitu Bang ke jurnalistik, apa sih yang awal-awal harus kita pahami? Bukan. Kalau misalkan bagi kayak baru mau mulai itu foto street itu dia termasuk foto jurnalistik sih. Foto street. Ya foto street kayak foto. Udah Bang, kasih itu Bang. Enggak ada rawalnya. Enggak ada rawalnya. Bener aja. Ayo terus. Kalau misalkan buat mulai sih foto street udah ya latihan aja sih kayak foto street terus foto pasar terus lo mulai motret dengan pendekatan terhadap objek lah gitu. Kayak misalkan objeknya soal pedagang, nah coba lo komunikasi dulu, kayak ngobrol dulu gitu. Izin lah ya. Biar bukan izin sih, kalau izin itu lebih ke formal kan. Kalau misalkan kita ngobrol dulu gimana Bu, misalnya pedagang saya gimana Bu penjualan hari ini gitu. Nah lo otomatis kan lo dapet informasi, terus misalnya udah cair nih, misalnya Bu saya boleh apa? Bu saya mau motret, boleh nggak? Pasti kalau otomatis udah cair kan. Ya udah nggak apa-apa Mas gitu. Dia udah nyaman. Kita ya udah nyaman kan sama kita udah saling gini. Ya udah kita foto nih apa objeknya gitu. Mohon maaf Bu gitu. Boleh nggak gini Mas. Ibaratnya layaknya model sih nggak masalah tapi jangan terlalu konteksnya. Maksudnya settingan banget. Maksudnya ya udah buat lo nyaman terus sama objek yang lo foto itu nyaman. Pokoknya saling nyaman gitu. Berarti di fotografi itu nggak cuma ngebahas soal skill foto doang ya, public speaking juga. Public speaking dan rasa nyaman, makanya fotografer itu banyak yang punya pacar itu karena dia memberikan rasa nyaman kepada yang mau difoto maupun perempuan ataupun ya kalau dia mungkin laki-laki. Berarti kalau dia belum punya pacar belum fotografer. Udah. Maksudnya maksudnya dan orang-orang Poin berpikir plus. bahwa fotografer tuh setia. memberikan Wey, iya, setia juga, pasti sama. Pokoknya di komunikasi penting dan Ayo kita foto dulu ya. Enggak balik. Salah. Gimana Bib? Lu seneng ya? Seneng Yang banget. narasumber ini. Soalnya gue sempat tuh kan sekali potret jurnalistik tuh yang kejadian apa? Oh, dia Gembrong, kebakaran Bang, pasar yang Gembrong, Bang. gembrong. Dia ngambil foto dia. gue lihat sih kan. Cuma yang gua kurang resep kenapa pas paginya, kenapa nggak pas kebakarannya gitu. Takut banyak apa Kan itu kan macetnya kacau itu. Wah, benar. Kadang-kadang juga kita sebagai wartawan juga, nggak maksud saya waktu itu gue pengalaman sebagai Magang di Tempo, gimana Bang? jangan berusaha ya. Nggak, jadi kadang-kadang kita telat informasi yang harusnya hari itu
kejadian ya udah besoknya. Sebetulnya kalau misalkan kayak kebakaran kemarin itu masih bisa sih itu termasuk foto jurnalis ya. Masalah setelah kejadian gitu. Bagaimana lo bisa foto-foto lo yang menceritakan habis kejadiannya bisa gitu. Kayak inilah fotonya Bang Akbar Cuy itu yang pas lagi pancoran lagi digusur dia ada terus itu setelahnya juga. Ya. Jadi Bang udah pernah tuh. Foto lo bercerita sih dari awal sampai setelah. Nah kan di Pasar Gembrong tuh ada update akhirnya pas lu pagi motor tuh sorean pemalamnya tuh ada badut-badut Indonesia ya. Komunitas badut tuh ngehibur lu kemana? Kok nggak motor? Gue jadi badutnya, nggak bisa sambil motor. Ya? Iya. Oke, boleh. Double job makanya nggak bisa itu, susah. Tapi itu udah suatu dapat ini juga sih pengalaman juga bisa. Katanya sempat terbakar juga ya. Guanya iya. Sempet jadi Ghost Rider waktu itu. Ada malam. Iya. Siang kan motonya di sana. Macet ya emang ya? Macet. Kalau malamnya macet, parah. Itu panjangnya Cipali lah. Kita Cipali berapa? Ya. Pokoknya waktu itu Cipali. Seru tapi. Seru sih, seru. Nagih banget. Gua juga pernah pengalaman foto komersil. Waktu itu di studio bawah. Modelnya ada anak desain grafis. Beneran? Tahu tuh foto. Cukup lah. Iya, pasti kita tahu. Iya, maksudnya seneng kita kita bisa milih background apa yang kita mau, bajunya mau bagaimana, modelnya mau ngarahin gimana, posenya. Bahkan kita juga sampai dekat sama model maksudnya buat jaga chemistry gitu loh. Enak lah, Bib. Tapi kalau di komersil itu Kak, selama lu terjun di komersil nih, kesulitan apaan sih yang biasanya paling sering gitu terjadi? Pertama, sebenarnya mungkin karena kesulitan yang sering buat gue alamin ya, ini berdasarkan pengalaman gue. Itu pertama cari model, karena misalnya gue punya konsep, terus mukanya ya? Iya, muka terus kayak raut-raut. Gimana sih kayak kalau cari model tuh mukanya yang horizontal, vertikal, atau yang pop culture, budaya banget, siku-siku lebih. Emang ada. Horizontal muka siapa coba? Lu pikir dah, lanjut Kak. Masih yang tadi kesulitan gue paling pertama itu cari model, terus yang kedua itu baju juga, karena kan pasti baju mengikuti sesuai sama konsep yang bakal kita angkat. Terus yang ketiga itu yang paling menurut gue paling benar-benar harus banget dijaga itu mood dari si model sama mood fotografer. Karena kalau misalnya lu pasti pada tahu juga, karena kalau misalnya lu foto terus lu ada model tapi kayak lu nggak bisa ngejaga mood lu, itu bakal berimbas banget kan ke si modelnya. Model kan kemudian juga ya. Iya, model kan pasti ngikutin kita. Kalau misalnya fotografernya kayak kelihatan bete atau pusing kan dia bakal kebawa juga. Jadi kayak berdasarkan pengalaman gua, misalnya kalau misalnya gue punya kendala nih, terus berpengaruh banget nih ke mood gue. Terus pas gue udah mulai motret, jadinya si mood modelnya jadi berpengaruh. Kayak misalnya dari setiap posenya itu gak kelihatan, jadi kelihatan kaku, gak kelihatan kayak pas gitu. Jadi kayak benar-benar paling utama sih kalau menurut gue pribadi itu mood dari fotografer sama mood model itu benar-benar kayak susah banget. Jadi kalau misalnya di mana si modelnya itu ketika lagi seneng banget, misalnya kayak lagi moodnya tuh bener-bener kayak dimanfaatin banget. Jadi kalau misalnya nih gue punya foto konsep, terus di satu konsepnya itu sekitar ada 2-3 model. Gimana caranya lu bisa kalau gue gimana caranya gue bisa bikin si 3 model ini jadi kayak akrab walaupun mereka baru kenal. Nah kalau misalnya chemistry antara mereka bertiga itu udah dapat, pengalaman gue banget setiap gue motret, jadi kayak mereka bakal bercanda-canda. Jadi sama-sama misalnya satu ada di dalam lagi mau motret, yang doi bisa kayak ngebercandain, akhirnya jadi malah mood, akhirnya jadi kayak gue fotografernya jadi terbawa juga moodnya, jadi kayak seru aja motretnya, jadi kayak bercanda-canda tapi tetap ada seriusnya kayak gitu. Enak banget tuh Beb. Bisa enak banget kan gitu saya. Bisa berpengaruh ke pembawaan. Iya. Gimana lu seneng nggak dengan dua narasumber ini? Oh seneng banget. Kita makasih banget pasti ya. Yang nonton juga pasti banyak ilmu-ilmu yang bisa didapat lah di. Nanti editor bakal diedit tuh foto-foto yang mungkin terakhir nih. Apa sesuai episode sebelum harapan. Iya. Simple ya harapannya. Apa Bang Kuasa harapan buat gue sendiri? Iya. Enggak lah. Buat gue sendiri, buat fotografi. Buat fotografi aja. Ke depannya. Aduh. Semuanya berarti. Lu dulu deh. Kalau dulu luas atau mengenai tentang fotografinya aja. Luas kan? yang prodi fotografi media. Yang gue harapin sih, ini yang gue harapin banget.
makin kencengnya awareness mengenai si fotografinya sendiri itu satu. Terus kepedulian antara sama mahasiswa sama teman. Terus habis itu kepekaan, kepedulian, terus kayak pokoknya yang gue ini interest belum aja sih sama acara-acara yang ada di fotografi sih. Itu sih yang gue harapin, biar acara yang ada di fotografi bisa berjalan tahun ke tahun. Gitu. Ngantuk. Bisa lu upload dulu. Airton. Bang Faisal. Harapannya Bang. Bisa fotografi lebih solid lah gitu Ya, sama lo pahami tentang fotografi benar-benar gitu. Sebetulnya kan rata-rata mereka kadang-kadang soal alat kan, alat ini bukan sebagai bukan kendala bagi lo sih, jadi manfaatin aja alat yang ada gitu. Di format maju Kayak maju. Terima kasih Bang Faisal, terima kasih Kak Dika ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Fotografi Polimedia. Dan tunggu Iya apa? tunggu episode selanjutnya. Formulasi fotografi mulai.